Video kali ini saya akan jelasin kamu bagaimana untuk bisa laris jualan di Facebook ya, social media. Jadi ada dua hal lagi yang perlu kamu tahu dulu. Pertama, kamu harus secara simpel dulu kalau pas awal mulai jualan, mengerti tentang teknis, yaitu adalah jualan di Facebook Marketplace. Setelah itu, kamu harus cari cara untuk bisa membangun bisnis yang sustainable, artinya bisa bisnisnya berkelanjutan. Karena kalau kamu cuma mengerti teknisnya itu hanya salah satu tahap pertama. Kamu kedua adalah perlu cari cara untuk bisa membangun satu brand yang mempunyai visi ke depannya. Jadi bisnis kamu akan selalu berkembang dan berkelanjutan juga. Jadi pertama, teknis marketplace seperti biasanya, kita listing dulu produk kita ke marketplace. Anggapan kita udah tahu nih mau jual produk apa, kita listing marketplace, kita memaksimalkan konten produk. Jadi foto utama dikasih buat bagus, lalu judulnya juga, keywordnya, title dibuat sesuai dengan produknya dan relevan, jumlah pencarian tinggi. Jumlah pencarian tinggi, kalian bisa cari di bagian Google Trend, kira-kira jumlah kata pencariannya di daerah kalian sekarang, itu banyak yang cari atau enggak. Lalu selanjutnya di bagian deskripsi, dibuat copywriting yang bagus, kenapa orang tuh mau membeli produk kamu dibanding yang sebelah ya. Setelah itu adalah di bagian hashtag, di hashtag kan sesuai dengan produknya. Misalnya sekarang saya menjual produk yoga nih, tikar yoga dengan milimeternya 10. Jadi saya akan membuat hashtag tikar yoga 10 mm. Habis itu saya akan tulis tikar yoga anti slip atau tikar yoga sesuai dengan bahannya NBR, nitri rubber. Setelah itu kita setting harga. Setelah kita udah setting semuanya, spesifikasi siap lengkap. Setelah itu kita bisa share listing ke grup. Ingat, kalau kamu awal jualan, kamu perlu namanya join group FJB atau forum jual beli. Setiap daerah atau kota pasti ada sendiri punya. Macam saya sekarang kota Batam. Biasa ada forum jual beli mungkin per daerah. Macam sekarang kan Batam ada banyak seperti kecamatannya nih. Misalnya ada Batam Center, habis itu ada lain-lainnya lagi. Saya pergi join semuanya selama masih di daerah jangkauannya. Setelah itu, contoh nih, macam saya kan menjual produk matras yoga nih. Orang yang membeli produk saya, itu kan artinya antusias terhadap olahraga dan yoga. Saya bisa pergi cari di grup Facebooknya di daerah saya, itu grup yoga. Jadi saat saya listing, saya bisa listing di forum jual beli, entah itu barang bekas, barang baru, saya listing aja di daerahku. Setelah itu saya menjual di grup antusias yoganya, maka tingkat konversi saya sama traffic produknya akan semakin tinggi juga. Oke nih, setelah kamu udah listing grup, ingat, kalau kamu sekarang mau jualan di Facebook ya, kamu bisa melakukan namanya COD manual, ataupun kamu bisa COD otomatis. COD manual apa? Setiap kota pasti ada namanya kurir yang manual. Mereka mendukung resi manual. Jadi nggak perlu transaksi dari marketplace, mereka udah bisa melakukan COD. Macam saya sendiri di Batam, saya ada menggunakan namanya kurir banba. Jadi saya ada dropshipper yang mereka masih mau menggunakan COD manual. Jadi saya bantu siapkan paket mereka, lalu saya kirim ke customer mereka dalam bentuk COD-nya. Itu bisa juga. Kedua, kalian mau lebih simpel apa? Kalian sekarang harus membuat namanya toko di marketplace macam Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi kamu ada namanya kredibilitas lebih, dan juga saat kamu mau melakukan COD, itu pun bisa lebih gampang juga. Ada COD otomatis, yang mungkin sekarang aku menjual Globee, contohnya. Saya listing di Facebook Marketplace, oke? Ada orang chat nih mau beli. Dia bilang mau COD kak, tapi dia kan masih belum tentu percaya dengan orang yang menjual di Facebook Marketplace. Karena mungkin penilaiannya masih kurang gitu ya. Sehingga kamu bisa arahkan dia, kamu kirimkan link toko Shopee, Tokopedia, ataupun Lazadanya. Kamu bisa minta orangnya untuk beli dari Shopee-nya aja, lalu bisa menggunakan COD. Selanjutnya dari Facebook Marketplace sendiri, biasa ada melakukan promosi berbayar juga. Tapi ingat, kalau di Facebook Marketplace-nya, kita menggunakan iklan itu, dia agak tidak tertarget ya. Jadi itu dia lebih ke jangkauan luas gitu, jadi tidak spesifik. Itu semua sesuai dengan strategi masing-masing ya. Saya juga pernah melakukannya. Itu saya pernah saat menjual produk-produk saya itu berbasis macam perlengkapan rumah, jadi biar orang kenal-kenal brand saya, United Kids. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah kita harus pikir ke depannya untuk brand kita. Kita brandnya visi ke depan apa? Kalian ingin menjadi ketua atau market leader di bagian niche apa? Misalnya macam saya sekarang nih, mungkin saya mau menjual produk olahraga ya. Saya ingin menspesifikkan lagi, saya ingin menjadi market leader di Indonesia, fokus di spesifik kesehatan, yaitu adalah bagian produk yoga. Jadi saya mungkin membuat brand saya namanya itu sesuai dengan niche-nya juga. Contoh nih, Stanley Yoga. Lalu saya membuat namanya Facebook page. Rata-rata brand yang besar seperti Nike, Adidas, Miniso, kalian pergi lihat sendiri, Tintol juga ada. Pasti ada Facebook page-nya. Ini salah satu cara untuk bisa menggunakan tools-tools yang akan saya bilang nanti. Setelah kamu membuat Facebook page sesuai dengan brand kamu setting, kamu bisa setting dalam-dalamnya seperti dari spesifikasi lokasi toko kamu, kalau ada, lalu address emailnya, habis itu nomor telepon, dikasih setting habis, page-nya, kasih aman. Setelah itu, kamu bisa melakukan content marketing ataupun produk marketing. Saat itulah, kita bisa menggunakan namanya Facebook Ads yang lebih spesifik atau tertarget. Itulah saatnya kamu udah bisa melakukan jangkauan yang lebih besar dan produk kamu pasti akan terjualnya laris manis. Itu yang perlu kamu tahu tentang jualan di Facebook Marketplace ya, untuk bisa laris. Jadi pada awalnya yang saya ajarin itu hanya sekilas untuk skill marketingnya. Ingat, kalau kamu pengen buat bisnis yang sustainable yang bisa berkembang besar, marketing itu memang hanya salah satu tahapnya atau aspeknya.
masih ada banyak tahap lagi. Dari sales, operational, distribution, logistik, perpajakan, accounting, dan lain-lain yang terlalu banyak untuk bisa dikombinasi sehingga menjadi satu bisnis yang sustainable. Itu biasa jarang dijelasin di YouTube ya, rata-rata orang nggak ada sharing kalau yang udah pebisnis sukses.